Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra RKS balik lagi bersama Fala Filano ya di Suara Pemuda. Ngomong jangan asal ngomong. Dan senang sekali sore hari ini Fala kedatangan bintang tamu yang spesial ya, seperti biasa menghadirkan pemuda-pemudi dari Kabupaten Pekalongan yang luar biasa ya. Dan buat kamu yang mau bergabung bareng sama Fala boleh banget di 381293 atau di 087838186716 karena bakalan ada segmen-segmen yang seru dan juga menarik ya. Sepertinya sudah disinggung di awal, aku nggak sendirian ya. Kita bareng sama bintang tamu yang luar biasa. Ada kakak-kakak dari Neptu Band. Halo kakak-kakak, apa kabar? Halo, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana perjalanan dari rumah ke sini, aman? Lumayan banyak gerombolan. Oh, banyak gerombolan ya. Nggak apa-apa, tidak menyurutkan semangat kita untuk berkumpul di sore hari ini ya pastinya ya. Berkumpul nggak tuh? Oke. Tak kenal maka tak sayang ya, seperti biasa ya, bukan tak kenal maka tak cinta. Aduh, tapi tak kenal maka tak sayang ya. Ada siapa aja di sini, ada kakak cantik juga, ada mas-mas yang ganteng juga, boleh perkenalkan diri dulu ke Mitra RKS yang ada di rumah. Nama aku Livia Rama Pratiwi, biasa dipanggil Livi atau Livia. Di sini di band itu aku seringnya vokal, jadi vokal. Oke, vokalis ya Kak Livi ya, luar biasa, suaranya lembut banget ya. Mungkin seperti suaranya juga ya bagus gitu kan, udah kedengeran dari cara ngomongnya ya Kak Livi ya. Ya nanti kita duet ya. Iya boleh. Oke, lanjut, ada siapa nih yang keren juga nih? Saya astaga. Saya Topan sebagai drummer. Gitaris. Kakak Topan sebagai gitaris. Oke, di sini kebetulan juga ada gitaris ya. Ini cuma saya, bukan bermaksud ya. Oke, Kakak Topan ya sebagai gitaris. Selanjutnya ada Kakak siapa? Aku bukan, biasa megang bass. Oke, Kakak Topan megangnya bass. Iya, nggak megang tangan ya. Aduh. Ini ada masuk banget ya. Oke, sip, mantap. Itu ya Mitra RKS, kita ada lengkap ya di sini, ada vokalis, ada gitaris, ada bass juga ya. Open rekrutmen baru kapan? Rencana di sini ada yang mau masuk juga ya. Boleh ya, boleh. Nanti kebetulan jadi dancer. Penari latar. Iya, benar. Gitu ya. Mitra RKS ya. Oke, tadi kan di awal sempat present nih, Neptu Band namanya ya. Kenapa sih namanya Neptu? Terus kira-kira kenapa band ini didirikan? Boleh siapa yang mau menjawab? Kalau dulu itu sebelum Neptu itu namanya Neptunus. Oke, namanya Neptunus ya. Karena pas mulai rilis lagu sendiri, itu kan kita searching di platform digital, ternyata nama Neptunus sudah kepakai. Oke. Ya, jadi akhirnya Manwek ya udah tanpa pikir panjang dipotong aja, jadinya Neptu ya, gitu ya. Biasanya hilang. Oke. Ternyata kenapa namanya berubah karena udah ada ya sebelumnya. Ya, semalam tuh Farah sempat nanya, kenapa namanya ganti gitu kan? Ada drama-drama apa kira kan? Ternyata gara-gara ada ya. Udah. Tapi lebih disingkat lebih oke sih, Neptu gitu ya, lebih terngiang-ngiang gitu ya. Oke. Namanya Neptu atau awal sebelumnya Neptunus ya. Seperti yang kita tahu kalau Neptunus itu kan planet ya. Kenapa sih dikasih nama Neptu gitu? Ada kisahnya atau apa gitu? Kalau dari Neptunus ada kisahnya. Apa tuh? Kalau kisah? dari Neptunya ada aja itu. Oh, Iya. Kalau Neptunus itu dulu kalau saya sama dia itu senang nonton SpongeBob. Oke, iya nonton SpongeBob kartun. Iya, kartun. Pantesan foto profilnya itu SpongeBob ya. Oke, Ya, dari SpongeBob itu. Ya, kan ada karakter itu Neptunus, Dewa Neptunus itu. Oh iya. Raja Raja Neptunus. Ya, akhirnya dia udah pakai itu aja gitu. Oke. Terinspirasi dari yang namanya SpongeBob atau kartun nih ya, karakter gitu kan ya, Raja Neptunus berubah menjadi nama band gitu ya, terus disingkat menjadi Neptu. Iya. Ini berarti berdiri sejak tahun berapa nih? Kalau awal mulai formasi itu 2017. 2017. Cuma waktu itu masih main di studio. Cuma belum ada Livi waktu itu, masih masuk ya, belum debut ya. Debut. Masih cowok-cowok semua, masih 6 orang lah gitu. 2017 terus mulai latihan studio.
kemudian mulai ikut festival, ikut event pas wedding biasanya. Terus karena mungkin apa ya namanya anak muda kan kadang ada yang mutan, ada yang gimana, akhirnya sempat beli juga. Baru sekitar tahun berapa ya kamu ikut 2021, 2022 baru ketemu Livi. Nah pas ketemu Livi itu mulai kayaknya enak nih buat jadi vokalis tetap akhirnya. Ya udah akhirnya setelah dia ikut mulai bisa lebih banyak ikut event sama festival-festival dan alam juga. Oke, berarti awal mula berdiri sejak tahun 2017 Ya, begitu. 2017. Itu pas awalnya cowok-cowok semua tuh. Cowok-cowok. Terus di tahun 2022 kakak Livi masuk. Ya. Ya, oke. Warna baru ya di Iya, Neptu, iya betul sekali. Terus nih, aku pengen tanya penasaran nih, kenapa kakak-kakak semuanya nih? Aku penasaran nih, kenapa milih band dan kenapa musik gitu sebagai apa ya hobi ataupun sebagai kegiatan positif yang kamu ikuti gitu? Mungkin boleh siapa? Ya. Alasannya milih musik karena menurut kami itu lebih memorable daripada bidang-bidang yang lain yang kami punya ilmunya, maksudnya gitu. Oke, jadi memorable dan terngiang-ngiang gitu. Nah. Oke. Tapi emang awalnya hobinya bermusik gitu. Atau main musik, misal atau nyanyi gitu bahkan. Oh, awalnya justru dari sering ikut koperan di bulan Ramadan itu sih. Tuntung sahur ya. Oke. Tuntung sahur. Awalnya itu. Terus pengen nyoba belajar gitar, belajar drum, masuk studio duluan walaupun dulu masih ya berantakan lah, nggak bisa feeling masuk studio latihan sebisanya sampai sekarang ternyata. Oke, berarti berawal dari tuntung sahur itu akhirnya disalurkan ke band, ya main ke studio gitu ya. Luar biasa menarik ya. Kalau kakak Livi nih penasaran kenapa suka nyanyi atau kenapa pengen jadi vokalis atau kenapa memutuskan untuk jadi vokalis nih? Penasaran juga nih. Sebenarnya suka nyanyi itu karena hobi sih. Oke, Awalnya hobi ya. Cuman belum kepikiran mau gabung sama grup band. Oke. Awalnya masih ya otodidak biasa, nyanyi biasa, karaokean biasa, terus sekedar ngikutin aja alur lagunya gitu kan. Dulu belum tahu juga pengennya ke dangdut atau ke pop gitu kan, belum tahu. Kalau gabung sama Neptu itu awalnya juga nggak disengaja ya mas. Oke, nggak disengaja. Ada apa nih, kisah-kisah apa nih? Aku dulu nggak tahu, serius nggak tahu kalau ada band Neptu ini, aku nggak tahu. Walaupun masih satu lingkup rumah gitu kan, masih deket. Tapi aku nggak tahu. Awalnya tuh karena ada sebuah event lomba gitu, event lomba di desa. Terus aku tuh ada salah satu lomba yang aku ikutin, cuman bukan belum terlibat sama mas-mas ini, belum kenal juga. Terus aku di sana waktu latihan, jadi ada satu frame kan sama mereka, terus juga ikut ditarik di lomba paduan suara. Oke, anak padus ya. Iya, paduan suara gitu. Terus ternyata mas-mas ini yang latih. Wow, kalian juga pelatih padus ya, keren sekali. Multitasking ya ternyata ya kalian ini ya, luar biasa. Aku kaget. Terus ya udah, karena itu aku jadi kenal sama mas, terus ditawarin. Awalnya tuh ya paling ngobrol-ngobrol biasa, terus diajak kenalan, oh ternyata kayak gini kenalan tuh karena nomor HP gitu ya gitu. Ya udah deh, terus jadi oh ya gabung. Pertama ikut event apa, festival lomba ya mas? Iya, terus diajak latihan terus ikut festival, terus keterusan deh sampai sekarang. Oke, jadi suka ya, seneng ya jadi vokalis juga sekarang ya. Tapi Val juga penasaran kan dari 2017 nih ya, udah lama gitu. Cara kalian untuk bisa biar apa ya akur gitu ya, biar bandnya tuh lama gitu tuh gimana sih, ada tips-tips? Kebetulan saya juga punya band udah bubar, mohon maaf ya. Jadi penasaran nih kenapa bisa lama gitu. Tipsnya coba bisa di-share. Kalau aku sebenarnya enggak juga sih. sering berantem. Bahkan sampai sekarang itu pun masih sering berantem. Iya, terutama kalau bisa mau event gitu, milih lagu, cara pengemasan itu juga sering beda pendapat. Ya,
sering mut-mutan lah gitu. Ternyata milih lagu Iya. pun kalian ada perdebatan ya di balik itu semua. Luar biasa ya. Kita beralih ke lagu-lagu ya. Nggak lengkap kalau misal kita ngobrol sama anak band nggak ngobrolin soal lagu ya. Beberapa kali Fala sempat dengerin nih lagu-lagu kalian yang luar biasa. Nggak kasih. Ternyata dari Kabupaten Pekalongan ada musisi-musisi yang luar biasa ya. Oke. Tapi satu hal nih, seperti tadi yang sudah didengerin Mitra RKS ya, ada judulnya Saat Cinta Memanggil ya. Iya. Iya, iya. Oke, Saat Cinta Memanggil yang rilis tahun 2023 ya, lagu yang cukup bagus dan juga banyak sekali makna-makna ya dari apa namanya lagu tersebut gitu. Aku penasaran nih, kenapa ketika kalian menciptakan lagu-lagunya judulnya unik? Penasaran nih, ada satu judulnya Siksaan ya. Ya. Itu kan baru terminologi yang baru aku dengar gitu ya. Ya. Kenapa judulnya unik? Gitu. Karena pada saat itu yang sebenarnya itu mau dikasih judul Siksaan Cinta. Oke, Siksaan Cinta, Iya. SIKSAN, Iya. Siksaan Iya. ya. Tapi setelah dipikir-pikir ulang kok rasanya kayak terlalu alay gitu ya gitu. Oke. Ya. Heeh. Akhirnya mau dipotong diganti Siksaan. Tapi kalau judulnya Siksaan itu waktu didaftarkan ke platform media untuk dirilis kayak kena melanggar komunitas, standar komunitas kayak gitu, karena terlalu kata-kata yang kekerasan mengandung kekerasan, mengandung kekerasan yang akhirnya saya ganti satu huruf menjadi G. Bacanya tetap Siksaan, tapi kan tulisannya Siksaan. Siksaan, jadi SIGSAAN Iya. gitu kan. Iya, Itu baru lolos. Oke, ternyata itu ya yang mendasari. Dan ketika nih, ini pencipta lagunya Mas Opan. Iya. Oke. Ketika menciptakan lagu, adakah kesulitan atau mungkin dapat inspirasi dari mana nih? Kalau dapat inspirasi biasanya saya seringnya lihat cerita orang lain. Oke, apakah ceritanya juga cerita pribadi juga kadang? Pribadinya dikit, seringnya Oke. cerita orang lain yang saya buat jadi lagu. Jadi lihat permasalahan cinta orang lain misalnya terus dibikin lagu nih seru nih kayaknya nih, Iya, gitu ya. seru. Oke. Kreatif juga ya. Melihat dari cerita orang lain begitu ya. Tapi unik misal kita bikin lagu dari cerita orang lain itu otomatis kan kita menceritakan ulang ya cerita Iya. orang lain tersebut. Kadang pas lagi didengerin ke orangnya ngerasa nggak ini ceritanya si dia itu misal. Kadang kalau orangnya peka yang ngerasa. Oke. Iya, kalau nggak peka ya nggak bakal peduli Nggak juga. bakal juga ya, betul. Tapi ada beberapa lagu yang relate sih sama kehidupan kalian. Oke. Ya. Luar biasa sekali. Terus nih, kalian kan band. Terus ketika latihan setiap hari kah atau setiap apa gitu? Kadang-kadang biasanya kalau latihan itu mau mulai ada event, Mulai ada event. ya mulai agak diperbanyak. Mm-mm. Ini kalau nggak ada event paling biasanya ya kadang 2 minggu, tergantung apa jam-jam sibuknya masing-masing kan udah Oke, banyak. kan Ya jam terbangnya tinggi Ya. ya, musisi ya, makanya kayak mencari waktu Ya. gitu buat latihan gitu. kan apa sibuk kerjaan, kadang kan Mm. terbentuk itu jam kerja juga, jadi akhirnya Oke. ya pas kadang dadakan pas di rumah semua ya ayo gitu aja. Tapi kalau ikut festival lomba gitu sering kalian atau pas ada info aja atau cari-cari gitu sampai ke kota mana gitu misal. Paling masih di sekitaran Palungan, Batang, gitu. Pemalang paling ya tetap cari-cari, kalau nggak cari-cari agak susah ya. Kalau di era sekarang kan apalagi untuk band juga wadahnya mungkin kalau di kota-kota seperti ini kan masih kurang. Biasanya komunitas paling menjadi kayak gitu. Kita ambil dari event komunitas sama brand, biasanya ada brand yang ngadain event juga. Oke, berarti kalian juga cari-cari gitu ya info Iya. lomba atau info festival. Gitu. Aku penasaran mau nanya sama Arifin. Kan di antara semua personil atau member itu kan cewek sendiri gitu kan. Ketika latihan atau ketika ketemu itu gimana menyesuaikannya? Adakah kesulitan misal kayak obrolannya atau ya udah gabung aja gitu. Kalau Mbak Livi sendiri gimana? Dulu tuh sebenarnya nggak sendiri, ada juga ya beberapa sih, cuman nggak yang pas kebetulan satu event butuh 2 vokalis atau gimana ya,
sananya juga sih menyesuaikan sama misalkan ada yang mau ikut juga ya nggak apa-apa. Kalau yang nentu tuh enggak yang nentu tuh enggak yang satu event 2 vokalis cewek-cewek juga itu enggak, karena kita keterbatasan juga ya, keterbatasan personal juga. Misal ada yang mau join ya silahkan kita ajak, ya welcome lah kita. Terus kalau misal latihan karena mungkin udah terbiasa, jadi ya santai aja ya. Sempat grogi nggak awal-awal kayak cowok-cowok semua itu, cowok sendiri itu grogi nggak? Kan biasanya cewek kan kadang grogi gitu ya. Iya, kalau awal-awal ya grogi pasti. Cuman kebetulan alhamdulillahnya tuh kalau pas awal itu masih ada temennya. Iya, jadi setiap latihan ada yang nemenin ngobrol gitu kan. Waktu awal join juga belum kenal ya, dari lingkungan juga belum kenal tuh waktu di Bento gitu. Ya udah kayak gitu. Oke, jadi mengalir aja gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya tuh band sendiri tuh ada kolaborasi nggak sih sama misal selebgram atau artis atau band lain mungkin kan gitu, collab itu pernah nggak? Pernah sekali sama yang selebgram tahu. Oke, sama selebgram juga pernah. Iya, buat apa? Kebetulan dia pengen nyanyi pakai lagu Jawa. Jadi kan pas waktu lagu Jawa itu karena kan di sini udah kita coba buat, kita serahin yang bersangkutan lumayan suka, akhirnya udah kita kerjain itu yang judulnya ya. Nanti kita dengerin bersama ya. Berarti kalian aktif ya ikut kolaborasi juga sama band lain, sama artis bahkan ya begitu. Tanggapan dari orang-orang gimana Kak? Atau misal ada dari fans kalian gitu, tanggapannya seperti apa? Kalau tanggapan sih macam-macam ya. Cuma kalau buat teman-teman biasanya buat lingkungan sekitar biasanya banyak yang mendukung juga. Ya kita bersyukurnya itu dari teman-teman sekitar, teman-teman komunitas band juga, mereka juga support banget gitu. Jadi banyak yang support juga ya. Tapi nggak lepas kalau misal ada fans ya, ada juga haters gitu ya. Pasti. Kalau kalian menghadapi haters gitu atau kadang nemuin komen-komen di mana gitu, terus kalian perasaannya gimana gitu? Ya palingnya bodo amat gitu aja. Bodo amat ya. Ya bodo amatin aja, buang aja, pas ya begitu. Berarti ada kadang komen-komen julid. Pasti ada ya. Oke, luar biasa sekali ya, namanya juga musisi ya, pasti ada fans, ada haters juga yang pastinya bikin kadang down juga ya, tapi kan nggak boleh down ya, gitu ya. Tapi kira-kira nih, kalau misal fans ataupun mitra RKS yang ada di rumah pengen lihat kalian tampil atau pengen ikut latihan, lihat-lihat itu belajar bareng itu boleh nggak sih? Terus boleh, biasanya latihannya di mana biasanya? Kalau biasanya kita di Bojong depan SMA, itu kan ada studio. Oh, yang studio itu. Sama di Pekalongan, Perto. Oke, jadi kalian ada 2 home base ya? Di sini sama di Tirto juga ya? Tergantung yang kosong yang mana ya? Iya juga sih. Oke. Kapan-kapan boleh main ke sini ya, sambil live music bisa ya. Siapa tahu kan bisa begitu ya, boleh nanti diajak kolaborasi begitu ya. Tapi tadi sempat disinggung juga, sempat hiatus juga ya selama beberapa tahun nih, vakum. Iya. Itu apa yang kalian rasakan, terus kenapa sih memutuskan untuk balik lagi terus ngeband lagi gitu apa? Kalau dulu sempat break itu kan karena gitaris kita kan dia sakit. Ya, dia sakit lumayan cukup parah kan, penyakit dalam. Akhirnya waktu ya udah kita break dulu, ngasih kesempatan buat istirahat juga, kan buat refreshing kita juga. Terus pas baru mulai live itu pas ada yang nawarin event sama rekaman salah satu rekaman juga buat nawarin event. Akhirnya udah kita coba rembuk bareng-bareng, ini gimana mau ada tawaran kayak gini. Ya udah akhirnya kita jalan, tapi sesuai dengan personel yang ada gitu. Jadi buat personel tambahan kita minta bantu teman-teman yang dari grup band lain untuk bantu misi gitarnya dan sebagainya. Oke, berarti ketika kalian vakum itu tetap jalan sebenarnya? Tetap jalan sebenarnya, cuma tidak seinsentif waktu banyak orang gitu kan. Oke. Boleh perkenalkan diri dulu ke mitra RKS yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafake, posisi drummer sih, tapi biasanya dipanggilnya Uki. Oke. Ada nama panggung ya ternyata ya? Dari rumah itu.
Oke, emang namanya seperti itu panggilannya dari kecil, bukan nama panggung ya. Sebagai drummer. Oke. Sebagai drummer minta RKS, asal mau belajar drummer boleh silahkan ya. Oke, aku pengen tanya nih, kan tadi Kakak Oki belum kesini ya. Aku pengen tanya, kenapa milih drum dan kenapa suka musik? Penasaran. Saya milih drum itu apa ya? Mungkin dari SD sering lihat Wow, video dari SD. musik-musik drum gitu, jadi terinspirasi ya jadi gitu. Inspirasi. Ya, Oke. kenapa saya milih musik itu karena dengan bermusik itu kayak tenang gitu loh Mas. Asik. Dengan bermusik itu tenang. Oke, Uki 2025. Kenapa tenang? Apa sih yang dirasakan dari getaran-getaran jiwa musik resonansi dunia itu? Apa ya? Kayak apa ya, semisal lagi ada masalah kayak hilang seketika gitu. Oke, langsung. Jadi buat Mitra RKS yang punya masalah dengerin musik ya, atau main musik biar masalahnya hilang ya. Oke. Tapi itu bisa menjadi salah satu terapi juga kan ya, untuk bisa nggak stres atau nggak overthinking, biasanya dengerin musik begitu ya. Oke. Terus nih, Net to Band, jenjang karir kalian. Setelah ini kalian mau kemana lagi atau pengen nyoba casting, pengen masuk ke label-label gitu kan? Adakah planning tersebut? Kalau untuk terdekat sih menyelesaikan album ya, karena kan Asik. albumnya kan kurang 2-3 lagu lagi. Oke. Mungkin yang terdekat itu baru kalau albumnya sudah jadi mungkin baru mulai promo sih. Ya mungkin kan supaya bisa lebih banyak yang dengerin juga lagu-lagunya. Oke, berarti setelah ini kalian ada planning album nih ya? Iya, Boleh dong saya. kasih bocoran dikit, boleh nggak? Albumnya apa nih? Seperti apa nih? Boleh dong sedikit aja. Sementara judulnya masih eliminasi aja. Oke, siap. Itu aja Nantikan ya, Mitra Iya. RKS, siapa tahu nanti bisa dimunculkan di sini ya. Kita Betul, tunggu betul. bersama-sama album dari Net to Band ya. Tapi belum ada kepikiran nih, misal kayak ikut label apa gitu, atau ikut apa audisi apa gitu misal gitu kan. Kalau sekarang sih mungkin label mungkin nggak terlalu dikejar banget ya, karena kan di zaman sekarang kan digital ini kan kita bisa jadi musisi rumahan juga. Yang penting kita mengemasnya bisa bagus sama promosi yang kencang aja sih mungkin bisa cukup bantu ya. Kalau Oke. untuk ke label mungkin lumayan agak susah. Iya. Berarti kalian selama ini independen ya, sendiri ya? Iya, betul. Oke, misal ada event gitu, manajernya ada tahu seperti apa? Masih di handle semua sendiri. Masih di handle sendiri ya, oke. Dan mungkin buat Mitra RKS yang pengen ngundang nih ya, atau ada event atau pengen undang band nih, kalau misal mau ngundang ada kontak personnya atau bisa hubungi di mana gitu, boleh silahkan berpromosi. Boleh buat teman-teman RKS misalnya kita mau collab atau mau manggil kita buat event, bisa nanti bisa kontak di IG-nya kita di Net to Band. Nanti ada kontak DM atau WA-nya ada di situ, bisa juga. Oke, Silakan di-follow. di Instagramnya ya, Iya, betul. Net to Band. Oke, siap. Sebelum closing ya, aku pengen tanya dulu nih ke teman-teman yang ada di sini. Ini agak sedikit memotivasi mungkin ya untuk Mitra RKS yang ada di rumah. Apa sih yang membuat kalian tergerak untuk bermusik? Terus apa sih yang menjadi motivasi terbesar kalian untuk memilih musik itu? Mungkin bisa menjadi salah satu motivasi untuk Mitra RKS yang ada di rumah. Boleh silakan. Boleh. Kalau ini kan kalau dari saya kan lebih ya kalau musik itu. Kalau misal kalian tertarik atau lebih nyaman sama musik, ya kalian sebisa mungkin cari apapun yang bisa misal menghasilkan juga kan bisa. Dari musik juga bisa menghasilkan, bisa juga dari musik itu kalian menjadi kayak personal brandingnya gitu loh. Oke, Ya, personal bisa branding juga, ya. ya. Kembangin aja lah dari apa yang kalian suka. Kalian suka dari musik, ya sebisa mungkin kembangin dari musik. Cari tahu apa sih personal branding kalian di musik itu, atau kalian pengen nyoba nulis lagu, bikin lagu juga bisa. Kalian cari kolaborasi yang bisa munculin atau rilisin lagu yang udah kalian tulis gitu. Oke. Nah, pokoknya kalau misal kalian nyaman, kalian boleh kembangin kenyamanan kalian itu menjadi sebuah karya dan personal branding kalian. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata musik juga bisa menjadi salah satu personal branding ya.
Tuh buat mitra RKS yang ada di rumah atau mitra muda pastinya ya yang pengen kayak mengembangkan diri, kemudian pengen punya personal yang branding yang bagus itu bisa melalui musik ya. Tapi kalau semisal mitra RKS di rumah belum punya basic musik nih, kira-kira start mulainya harus seperti apa dan harus mulai dari mana? Start sih mungkin bisa belajar otodidak ya, karena kan bisa banyak juga belajar dari YouTube ya. Yang penting punya keinginan kuat buat pengen ambil contoh buat pengen main gitar, udah beli gitar yang agak-agak misalnya terjangkau dulu nggak apa-apa, belajar dari YouTube, bisa minta belajar sama temen yang udah bisa juga, itu juga juga bisa jadi pegangan pertama buat jadi belajar musik. Oke, ternyata bisa autodidak juga ya. Tapi dari kalian sendiri adakah yang autodidak atau emang dari sekolah musik atau apa, boleh sharing ke kita? Semuanya otodidak sih. Oh, autodidak semua. Waduh, luar biasa. Masuknya juga autodidak. Termasuk ya. Oke, ternyata autodidak pun bisa ya untuk menjadi seorang musisi ya, nggak mustahil ya. Iya. Tapi berapa lama sih kalian belajar autodidak? Kan pasti sendiri ya, begitu cuma lihat video doang, itu berapa lama? Boleh silahkan. Sebenarnya mengalir aja sih. Misal kita udah punya basic di musik, terus kita kembangin dari lihat tutorial-tutorial kayak gitu, terus sering lihat rilisan-rilisan baru, lagu-lagu baru, kita jadi bisa mencoba lah apa sih ciri khas dari kita juga harus tetap ada gitu kan. Terus kalau misalkan dari misal ujian kalau ikut audisi gitu kan pasti ada komentator, ada juri. Kalau kita saling mengevaluasi satu sama lain aja sih. Ya misal aku waktu nyanyi kurangnya di sini, nanti ya dibilangnya ada masukan dari mas-mas, dari yang lain. Terus ya udah dievaluasi sendiri. Ya begitu juga semuanya kayak gitu. Oke, berarti ketika latihan saling memberikan evaluasi, memberikan kritik saran gitu ya. Iya. Oke, kalau Mas Uki sendiri nih belajar drum gitu, berapa lama sih? Terus kan otodidak juga ya, Iya. gitu. Itu susah nggak sih? Apalagi kan kita lihatnya drum itu susah begitu ya. Kalau itu dulu pas SD itu kebetulan di rumah Om ada studio Mas. Oh, Nah, gitu. jadi saya tiap kali ada yang main saya ngeliatin. Nah, terus selang SMP saya mencoba, selang berapa ya? Berapa tahun tuh Ya, kira-kira? 2 tahun lah Mas. Oh, 2 tahun. 2 tahun oke. itu baru saya belum lancar juga Mas. Soalnya susah sih emang agak harus sinkron juga Mas antara otak kanan otak kiri. Oke, ada otak kanan, otak Iya, Mas. kiri ya. Fisik motorik harus Nah, sejalan harus ya. sinkron juga sejalan. Tapi itu 2 tahun itu benar-benar langsung bisa atau gimana tuh? Belum Mas, itu awal saya belajar itu lagu The Virgin Oke, yang cinta judulnya terlarang. iya itu Legend sekali ya cinta terlarang. tidak terlarang itu sih Mas aja. Latihan sendiri terus Iya. lihat orang gitu, Lihat omnya orang. juga ya. Iya. Ternyata apa motivasi datang dari keluarga juga ya. Kalau Masnya deh, berapa lama? Penasaran juga nih belajar bass ya tadi ya. Kalau bass pun masih sampai sekarang masih belajar ya. Karena kan kalau lebih sebenarnya lebih rumit kalau mau dipelajari itu kayak lautan, semakin lebih selami semakin dalam. Oke. Nah, itu. Ada filosofinya ya kan ya. Oke, sampai sekarang masih Masih belajar. belajar. Oke. Nah, kalian punya idola nggak? Penasaran nih. Lihat dulu. Kali ini deh, siapa nih idolanya? Mungkin mengidolakan Fala Filana nggak apa-apa ya? Bukan begitu, Mungkin belum ya. Oke, belum. Bisa jadi. Bisa jadi. Bukannya enggak, tapi Ah, belum. Oke, Ya. bercanda ya Kak Livi ya. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Idolanya siapa nih? Nah, dari penyanyi sih suka sama Mahalini. Mahal ini. Kebetulan itu kakak aku. Iya, Kakak nanti dari mana? kakak dari ada lah pokoknya ya. Kalau mau main boleh nanti ketemu sama Kak Malini. Kakak aku itu. Bercanda. Oke, Kak Malini. Kalau pemain musik ada nggak? Musisi musik gitu. Kalau dari karya-karya lagu-lagu suka dari Utopia. Utopia. Rinai hujan basah. Oke, asik. Oke, kalau itu kan Indonesia ya. Kalau Barat ada nggak? Paling yang lagi hit sekarang sih kayak Taiwan. Taylor Swift juga ya ternyata ya. Oke. Ternyata idolanya banyak sekali ya. Singkat saja Mas Uki, idolanya siapa? Idola saya sih Seleng Mas. Slang. Ya. Oke. Terus sama Netral Eno gitu sih.
Itu sangat Drummer sama sekali ya, drummer juga ya, betul. Kalau masnya nih, siapa idolanya? Coldplay. Asik, Coldplay. Oke, bagus juga itu ya, lagu-lagunya sangat mengena ya, apalagi Hymn for the Weekend ya. Lagu-lagu yang mengingatkan pada masa-masa lalu ya. Oke, Mitra RKS ya, itulah obrolan yang sangat menarik bersama Neptu Band ya, pastinya salah satu grup band yang bagus, yang pastinya menginspirasi juga untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan dan pastinya semuanya juga. Terima kasih ya sudah mau datang ke sini. Nanti kapan-kapan datang lagi live music di sini. Boleh. Dan Mitra RKS Wala Filano juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah tune di 96.4 FM. Setelah ini masih akan ada program spesial penjukati dan juga lagu religi spesial buat kamu. Wala Filano dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.